wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang selalu Ia curahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat Allah tersebut dan memanfaatkan sebaik-baiknya dalam menuntut ilmu atau dalam kita gunakan nikmat tersebut dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak sekalian. Setelah sekian lama terputus ya kajian di Yanbu ini karena pandemi dan sebagainya, alhamdulillah Allah berikan nikmat kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian pekanan rutin ya untuk Bapak-bapak sekalian. Dan pekan kemarin alhamdulillah ada Ustadz Lutfi Setiawan yang sudah datang pada antum dan Masya Allah memulai kajian ya. Kemudian pada pekan ini insya Allah Ana akan menyampaikan juga. Namun Ana berpikir untuk menjadikan kajian kita yang pekanan ini atau yang bulanan ini menjadi kajian yang lebih sistematis, lebih terprogram dan menghasilkan suatu pencapaian ya. Artinya kita tidak akan mengkaji tematik saja, karena kajian-kajian tematik ini tidak akan memberikan suatu runutan ilmu yang rapih begitu ya. Oleh karena perlu kajian kitab, perlu kembali kepada kitab, atau harus ada satu kitab yang dibahas. Harus ada satu kurikulum atau satu modul yang kita pelajari bersama, mengacu kepada situ sehingga tidak keluar dari pembahasan yang sudah disebutkan oleh penulis kitab tersebut. Banyak sekali kitab-kitab yang bisa kita pelajari sebenarnya, dan bisa banyak juga tema atau seni yang bisa kita pelajari di sini. Maksudnya seni di sini adalah cabang ilmunya ya. Ada cabang ilmu akidah, ada cabang ilmu hadis, ada cabang ilmu tafsir, ada cabang ilmu fikih dan sebagainya, masih banyak. Tetapi kita berusaha memulai dengan sesuatu yang paling penting dulu. Dan sesuatu yang paling penting itu berkaitan dengan keyakinan atau i'tiqad, berkaitan dengan akidah. Ya, karena akidah ini landasan segala sesuatu. Salat kita, ibadah kita, semuanya tidak akan benar, tidak akan lurus, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika pondasinya tidak benar, jika akidahnya tidak benar. Jika keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala rusak, maka seluruh ibadah pun akan rusak. Jika seseorang akan memulai sebuah rukun-rukun Islam, atau jika seseorang ingin rukun-rukun Islam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia kerjakan, maka dia harus memulai dengan rukun Islam yang pertama, yaitu syahadah la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah bukan hanya sekedar ucapan, namun dia adalah sebuah keyakinan yang menancap di dalamnya. Makanya orang-orang jahiliyah dahulu mereka tidak mau mengatakannya dan tidak mau meyakininya. Kenapa? Karena itu berarti menafikan segala keyakinan ataupun ideologi kepercayaan mereka sudah bangun selama ini. Nah, oleh karena la ilaha illallah adalah asal min usul ya, satu pondasi yang luar biasa, mendasar sekali, prinsip tentang keagamaan dan keyakinan seseorang ketika akan berislam, ketika akan memasuki Islam. Sebelum melakukan amal-amalan salat, zakat, shaum, haji dan sebagainya, itu semua harus dibangun di atas syahadat la ilaha illallah. Begitu juga amal ibadah kita. Ilmu kita seluruhnya, tafsir, hadis, ya, Quran, bacaan kita, ibadah, sholat, fikih dan sebagainya tidak akan benar dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika akidah kita tidak benar. Oleh karenanya, fokus perhatian kita kepada akidah harus besar. Di samping itu kita bukan berarti melupakan cabang-cabang ilmu lainnya dan kebutuhan ilmu kita terhadap cabang-cabang lainnya seperti fikih, fikih sholat, fikih zakat, fikih haji, fikih saum dan sebagainya. Baik. Banyak buku yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Tadinya Ana langsung ingin langsung ya memulai kepada kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kitab hadis yang dikarang oleh atau yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau memiliki
kitab yang luar biasa besar, bagus sekali, namanya kitab Riyadhus Shalihin, kumpulan hadis-hadis dimulai dari bab niat sampai bab fikih, kemudian sampai bab fadail a'mal, sampai semuanya ya, membahas segala macam sisi-sisi dalam Islam. Dan ini bagus sekali, cuman ana rasa ini cukup besar untuk menuju kepada pembahasan Riyadhus Shalihin. Sebetulnya mungkin bisa diawali atau bagusnya diawali dengan pembahasan yang lebih lebih sederhana lagi, mungkin dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis pilihan yang disusun juga oleh Al-Imam An-Nawawi ya, 40 hadis pilihan yang berputar di dalamnya semua sisi-sisi Islam. Artinya segala pembahasan dalam Islam kurang lebih sudah dibahas dalam 40 hadis dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Tapi itu adalah kitab hadis, mungkin kita akan mengambilnya biidznillah taala, tetapi untuk sekarang ana melihat ada sebuah pembelajaran yang atau ada sebuah kurikulum yang cukup ringkas ya, namun sangat syarat dan sangat penuh akan faidah gitu ya. Sangat penuh faidah dan sangat bagus sekali untuk kita bahas bersama, dimulai dari bab akidah sampai bab fikih, kemudian juga ada bab sampai ke masalah jenazah dan sebagainya, dikarang oleh Syekh bin Baz yang disebut dengan Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammatil ummah. Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammatil ummah, mungkin sebagian antum pernah mempelajari kitab ini. Kitab yang ringkas dan namun penuh syarat akan faidah, dan banyak para ulama yang kemudian berkhidmat untuk kitab ini. Berkhidmatnya dengan apa? Dengan cara mensyarah, menuliskan syarah. Syarah itu apa? Penjelasan. Menulis penjelasan terhadap kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammatil ummah. Nah, itu yang ana share barusan kepada antum, itu adalah terjemahan dari kitab Ad-Durus Al-Muhimmah karya Syekh bin Baz. Ya, ada 2 file di situ. Yang file pertama yang kita jadikan sebagai acuan dalam belajar ya, itu yang bahasa Indonesia ya, tulisannya pelajaran penting ya, yang pelajaran penting. Nah ya, betul ya, itu ya, itu matanya ya, Masya Allah. Oh, ada kitabnya, alhamdulillah. Ya biasanya selalu dicetak di Islamic Center gitu, Masya Allah. Nah, ini barangkali antum butuh yang bagus, alhamdulillah kalau punya soft file dan juga iya betul Masya Allah. Iya. Nah, kita insya Allah akan membahas kitab ini, cukup ringkas ya, kitabnya pendek sekali biidznillah, namun syarat akan faedah. Mudah-mudahan dalam satu pertemuan kita bisa mengambil 1 atau 2 pelajaran. Total di situ ada 18 pelajaran ya, 18 dars. Betul. Insya Allah. Kita makanya di sini ana share kepada antum tadi yang di file itu adalah matannya. Matan bahasa Arabnya nanti bisa dilihat dari kitab. Kalau mau ana share juga yang bahasa Arab filenya bisa ana share. Nanti untuk bahasa terjemahannya supaya antum paham apa maknanya, bisa ngelihat ke terjemahan yang bahasa Indonesia. Nah, kemudian ada file satu lagi itu. Iya, ada file yang satu lagi itu adalah yang pelajaran Durus Muhimmah yang sudah disyarah oleh siapa? Oleh Syekh Haytham Sarhan ya. Syekh Haytham bin Muhammad Jamil Sarhan, dan diterjemahkan oleh Ustadz Ahmad Laode LC. Ya. Ini Masya Allah sudah ya, syarahnya salah diterjemahkan. Tadinya aslinya berbahasa Arab, kemudian diterjemahkan pakai bahasa Indonesia dan dibuat seperti PowerPoint ya, pakai bagan-bagan, pakai tanda panah, pakai apa? Enak sekali buat pelajaran, buat kita baca-baca. Nah, ini buat baca-baca sendiri bagus. Nanti supaya ketika kita ada pelajaran di kelas seperti ini, kita sudah punya gambaran sebelumnya. Dan ini diantara hal yang paling memudahkan seseorang dalam belajar, yaitu dia menyiapkan materi yang akan dipelajari itu, dia siapkan terlebih dahulu untuk dirinya sendiri. Artinya dia baca mungkin. Jadi ketika datang kelas bukan dalam kondisi nol gitu, tapi sudah ada gambaran, bayangan mau belajar apa. Ini kan kita insya Allah mudah-mudahan banyak yang tahu ya masalahnya. Mudah-mudahan kitab Ad-Durus Al-Muhimmah ini nanti bisa kita tuntaskan dalam beberapa pertemuan ke depan insya Allah. Dan nanti mungkin Ana akan meminta juga jika Ana mungkin berhalangan hadir, ada ustadz yang menggantikan, mungkin Ana minta untuk meneruskan pelajaran yang ini, artinya tidak meloncat kepada tema di luar, supaya benar-benar materinya terus ya berlanjut, continue sampai tuntas. Baik, ya berarti yang di situ ada terjemahannya juga yang di buku ya.
Udah terjemahan memang. Tapi bahasa Arabnya ada nggak? Nggak, di buku yang terjemahan itu nggak ada bahasa Arab ya, tapi nggak ada ya, udah langsung terjemah. Baik. Fadhal, Masya Allah. Kalau begitu sudah lihat dari apa? Lihat dari buku langsung aja ya. Lihat dari buku langsung. Ya, mungkin kita tidak akan bisa membahas langsung ke materi pada hari ini, tapi kita akan membaca seluruh materi yang ada di buku ini secara umum dulu ya, supaya ada gambaran. Nanti setelah itu mungkin pada pertemuan berikutnya kita langsung masuk kepada pelajarannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Judulnya adalah Ad-Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah. Ad-Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah. Terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah beberapa pelajaran penting untuk seluruh umat. Begitu ya di buku? Beberapa beda. Oh gitu. Ada 3 file, betul. Beberapa pelajaran penting. Iya, ini yang beberapa pelajaran penting ya. Baik. Ya, itu kedua. Yang kedua itu salahnya penjelasan. Jadi ada 3 file yang dikirimkan. Sudah dikirim semua? Ya, yang file Ad-Durusul Muhimmah Li'ammatil Ummah bahasa Arab itu yang 36 halaman. Kan kata halamannya ya? 36 halaman itu adalah asli teks buku ini Ad-Durusul Muhimmah dalam bahasa Arab. Teks ini yang asli itu yang Anda kirimkan 36 halaman itu. Artinya belum diterjemahkan, belum disyarah, belum ada penjelasan apa-apa. Kemudian ada yang 41 halaman, pelajaran penting untuk seluruh umat. Nah, itu yang ada di tangan antum dalam bentuk kitabnya. Itu sama, cuman matan doang, artinya cuman diterjemahkan aja. Dia nggak ada penjelasannya di situ. Ya, murni cuman apa? Terjemahan dari kitab yang 36 halaman tadi dalam bahasa Indonesia. Nah, ada yang 157 halaman itu asli terjemahan kitab Ad-Durusul Muhimmah ini plus dengan penjelasannya. Nah, disyarah atau penjelasannya siapa? Syekh Sarhan, Syekh siapa? Syekh Haitham bin Jamil Sarhan. Nah, beliau yang mensyarah atau memberikan penjelasan terhadap kitab Ad-Durusul Muhimmah, kemudian beliau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada penerjemahnya siapa? Ustadz Ahmad ya, Ahmad Laudelsi. Nah, artinya sekarang kalau kita mau melihat ke matan asli bahasa Arab yang mana? Yang tadi yang 36 halaman. Itu yang bahasa Arab asli ya, yang dari Syekh bin Baz. Kemudian kalau kita mulai terjemahan di mana? Di yang 41 halaman. Pelajaran penting ya. Nah, kalau mau melihat penjelasannya dengan bahasa Indonesia, bisa di yang Syekh Haitham Sarhan yang 157 halaman. Nah, itu yang 157 halaman yang Ana sarankan untuk dibaca-baca sendiri. Karena udah bahasa Indonesia enak dan udah berbentuk bagan-bagan yang rapi. Insya Allah antum sambil di kamar atau sambil di rumah atau kapanpun bisa baca-baca dan punya gambaran ya nanti sebelum masuk ke pelajaran. Baik, kita sekarang buka yang matan berbahasa Indonesianya ya, yang ada di tangan antum buku terjemahan yang 41 halaman itu kalau di file yang HP ya. Yang di file HP yang 41 halaman kita buka atau antum di tangan ya, di bukunya langsung. Baik. Di situ sama ada daftar isinya, muqaddimah pelajaran pertama, pelajaran kedua. Bisa dibuka daftar isinya. Atau ada nuskhoh satu lagi, ada satu buku lagi mungkin Anda biar bisa ngelihat juga menyamak. Ayo. Persis. Oh iya persis. Oh iya ini cuma versi anunya aja ini. Iya, sama persis. Sama persis. Jazakallah. Iya, ini versi PDF-nya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka halaman 1, muqaddimah ya.
Kita buka halaman 1 muqaddimah. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Kemenangan, ada kesalahan itu. Kemenangan terakhir untuk orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan salawat dan salam kepada hamba dan Rasul-Nya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan segenap sahabat beliau. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa penjelasan singkat tentang beberapa hal yang wajib diketahui oleh masyarakat umum tentang dinul Islam, agama Islam ya. Yang saya beri judul beberapa pelajaran penting untuk seluruh umat. Nah, ini jadi terjemahan dari judul tadi, Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammatil ummah. Beberapa pelajaran penting untuk seluruh umat. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya sebagai amal saleh dari saya, sebab sesungguhnya Dia Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Halaman berikutnya ya. Beberapa pelajaran penting untuk seluruh umat. Nah, di sini beliau akan menjelaskan apa saja pelajaran penting yang perlu diketahui oleh seluruh umat. Seluruh umat ini maksudnya siapa? Seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin, dari yang kecil sampai yang besar, dari muda sampai tua, dari yang mulai pertama kali dia baru belajar ataupun yang sudah sampai tingkatannya seperti talabul ilm atau bahkan para ustadz dan masyayikh. Ini pelajaran penting ini mungkin sangat mendasar di mata kita dan mungkin sebagian kita akan merasa bahwa kayaknya udah pernah dibahas lah atau kayaknya udah pernah dipelajarin, kenapa sih kita mengulang lagi gitu ya. Ini beda. Pelajaran-pelajaran seperti ini, prinsip ini perlu adanya murajaah, perlu ada refresh, perlu ada pembaharuan, perlu untuk diingatkan, bahkan diingatkan juga ya, reminder bagi kita semuanya, karena ini adalah hal-hal prinsipil. Terkadang seorang ketika mencapai suatu posisi yang tinggi, yang jauh, yang dia kayaknya udah membahas hal-hal yang tinggi, tapi terkadang dia saking tingginya lupa dengan prinsip-prinsip dasarnya. Ketika ditanya hal-hal yang paling mendasar mungkin, syirik ada berapa jenis? Teng-tong, gitu kan? Langsung, aduh, gitu kan ya? Ya Allah, lupa ini gini. Nah, makanya hal-hal yang seperti ini. Riya masuknya syirik khafi, apa syirik asghar? Syirik khafi ini apakah nanti ada yang sifatnya sampai mengeluarkan seseorang dari agama atau enggak? Kita harus pelajari itu. Ini hal-hal yang mendasar sekali tentang akidah kita, tentang agama kita. Ya, ketika seorang mayatnya adalah anak kecil, apa doanya? Kadang kita lupa juga. Kita cuma hafal yang dulu-dulu aja. Ketika mayatnya perempuan, kita sholatin posisinya di kepala atau bagian dadanya. Nah, ini kan hal-hal yang mendasar sekali. Padahal kayak gini nggak boleh seharusnya kita lupakan. Makanya di sini kita mengulang lagi, murojaah lagi, menguatkan prinsip-prinsip. Kalau prinsip itu kuat, maka yang ke depan insya Allah kan akan kuat juga. Tapi kalau kita maju ke depan tanpa menengok kembali ke belakang, betul, ambruk, betul. Ibaratnya, antum mungkin ada yang asasnya ya, betul. Baik, ini yang akan disampaikan oleh Syekh bin Baz. Kita akan baca secara cepat ya. Beberapa pelajaran penting untuk pertama, surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek lainnya. Mengajarkan surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek lainnya mulai dari surat Al-Zalzalah, talqin, seorang guru memberi contoh sedang seorang guru memberi contoh sedangkan banyak apa yang wajib difahami atau diketahui. Siapa yang akan menyampaikan pelajaran ini? Dalam posisi ini berarti ana yang dituntut untuk bisa memberi ini kepada alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya, masya Allah. Nah, nanti insya Allah akan tahsin dari Al-Zalzalah baca sampai An-Nas. Kita nanti akan ketahui kenapa pilihan dari Syekh bin Baz di sini hanya surat-surat yang belakang saja, bukan dimulai dari Al-Baqarah mungkin. Nanti ada penjelasannya itu dan ada keutamaan, surat-surat tersebut memiliki keutamaan tertentu, gitu ya. Dan ada makna-makna yang luar biasa mungkin di situ yang kita belum tahu. Gitu. Terkadang surat-surat kecil ini kita anggap itu biasa, padahal dia kalau kita pelajari tafsirnya mencakup banyak sekali pembahasan yang ada di depan-depan Al-Quran, di surat-surat depan Al-Baqarah, mungkin di
Naam, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-A'raf dan sebagainya. Oleh karenanya surat-surat pendek ini selain dia sangat ringkas, kita mudah, kita insya Allah sudah banyak yang hafal juga, kita juga per ayat ya, sedikit-sedikit kita bisa mempelajari tafsir dengan sangat ringkas. Satu ayat selesai gitu ya. Insya Allah dalam satu pertemuan bisa tuntas dari Az-Zalzalah sampai An-Nas. Pelajaran kedua, rukun Islam. Penjelasan tentang 5 rukun Islam. Rukun pertama dan terbesar ialah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Terjemahan dari la ilaha illallah dengan bahasa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, ada sedikit catatan tentunya. Yang terbaik adalah mengatakan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, bukan tiada Tuhan. Ya, kalau tiada Tuhan sangat pendek sekali dan memiliki apa ya kita bilang makna yang lebih sempit dan sangat sedikit. Tapi kalau tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, nah ini lebih tepat, nanti kita akan jelaskan lebih luasnya insya Allah. Baik, sekarang supaya tidak melebar kita akan baca 2 jamatan ya. Kembali ke kitab, penjelasan tentang arti persaksian ini, artinya penjelasan tentang arti syahadat dan syarat-syarat la ilaha illallah adalah sebagai berikut. La ilaha, tidak ada Tuhan, berarti meniadakan seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Illallah, selain Allah, menetapkan ibadah untuk Allah saja, tiada sekutu baginya. Ya. Kemudian syarat-syarat persaksian la ilaha illallah sebagai berikut. Yang pertama, ilmu yang tidak dicampuri dengan kejahilan, dalam kurung kebodohan. 2, keyakinan yang tidak dicampuri dengan keraguan. 3, ikhlas yang tidak dicampuri dengan kesyirikan. 4, kejujuran yang tidak dicampuri dengan dusta. 5, kecintaan yang tidak dicampuri dengan kebencian. 6, ketaatan yang tidak dicampuri dengan pembangkangan. 7, penerimaan yang tidak dicampuri dengan penolakan. 8, pengingkaran terhadap seluruh sesembahan selain Allah. Nah, la ilaha illallah ini adalah kata-kata yang pendek, namun dia tidak begitu saja memasukkan seseorang, bukan masukkan ya, menjadikan sebagai kuncinya untuk memasuki surga. Benar bahwa la ilaha illallah adalah miftahul jannah. Tetapi setiap kunci kalau kita perhatikan ada geriginya. Setiap kunci ada geriginya. Kalau kunci hanya polos aja, sebelum dibuat di tukang kunci itu belum dibentuk-bentuk, nggak bakal bisa buka pintu manapun. Nah, kunci gigi-gigi itu adalah syarat-syarat ini. Kalau kita penuhi syarat-syarat ini, artinya kunci sudah dibuat dengan sebenar-benarnya dan bisa membuka pintunya. Nah, inilah syarat kita, syarat la ilaha illallah seseorang menjadi lurus dan benar adalah terkumpulnya 8 syarat ini. Nah, banyak di antara kita sekarang yang mulai lupa mungkin kadang dengan syarat ini gitu ya. Bahkan ketika seseorang masuk Islam, banyak juga yang tidak diarahkan gitu ya untuk kepada syarat-syarat la ilaha illallah, sehingga terkadang dia udah berjalan begitu jauh baru tahu setelah sekian tahun ternyata la ilaha illallah ada syarat-syaratnya. Ya. Kemudian kita kembali, Syekh bin Baz berkata, syarat-syarat di atas dihimpun dalam 2 bait syair di bawah ini. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wazida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha. Ya. Apa artinya? Ilmu, keyakinan dan ikhlas serta kejujuranmu bersama cinta dan taat serta menerimanya, ditambah syarat yang ke-8 adalah pengingkaranmu terhadap segala sesuatu yang dipertuhankan selain Dia. Jadi untuk mengumpulkan 8 syarat ini biar gampang pakai bait syair ya. Dan ini ada salah satu faedahnya syair, itu merangkum beberapa pembahasan dalam bait-bait yang pendek saja. Dan penjelasan tentang arti persaksian bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah serta konsekuensinya adalah sebagai berikut. 1. Ya, jadi ini adalah penjelasan tentang arti syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama kita sudah bahas asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua wa anna Muhammadar Rasulullah, ini adalah penjelasan artinya. 1. Mempercayai seluruh yang beliau kabarkan. Mempercayai seluruh yang beliau kabarkan. Yang kedua, mentaati seluruh yang beliau perintahkan.
yang diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menjauhi seluruh yang beliau larang dan cegah. Yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang disyariatkan olehnya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, hendaklah sang guru menjelaskan kepada muridnya rukun Islam lainnya, yaitu setelah 2 kalimat syahadat tadi. Yang pertama, salat, zakat, puasa di bulan Ramadan, pergi haji ke Baitullah Ka'bah bagi orang yang mampu. Pelajaran ketiga, rukun iman. Nah, jadi setelah tadi kita Al-Fatihah, surat-surat pendek, gitu ya. Pelajaran kedua kemudian syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah, syarat-syaratnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, penjelasannya. Lalu pelajaran ketiga masuk ke rukun iman. Rukun iman ada 6. 1, beriman kepada Allah. 2, beriman kepada malaikatnya, kepada para malaikatnya. 3, beriman kepada kitab-kitabnya. 4, beriman kepada para rasulnya. 5, beriman kepada hari akhir. Dan yang ke-6, beriman kepada takdir Allah Ta'ala, baik dan buruknya. 6 poin rukun iman ini tidak sah keimanan seseorang jika dia tidak beriman kepada salah satu. Tidak sah. Ya. Batal keimanannya ya. Bukan kita bilang nggak sempurna, bukan. Batal keimanannya, nggak boleh. Rukun ini. Rukun berbeda dengan kewajiban. Kalau kewajiban itu masih bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Kalau sholat ya, sholat itu kan ada rukun, ada kewajiban. Kalau rukun itu dalam sholat, dalam wudhu, dalam Islam, dalam iman, yang namanya rukun nggak mungkin seseorang akan sah keimanannya, Islamnya, wudhunya, sholatnya, toharohnya, hajinya, umrohnya, kecuali rukun-rukun tadi terpenuhi. Satu saja gugur, tidak manfaat seluruh rukun-rukun lainnya walaupun dikerjakan. Contoh misalnya ya, rukun berwudu apa? Misalnya salah satu rukun berwudu apa? Membasuh muka. Orang membasuh kaki sebaik-baiknya, tangan sebaik-baiknya, rambut diusap, tapi muka nggak dibasuh. Rukun Islam. Orang melakukan segala rukun Islam, kecuali misalnya dia nggak mau sholat. Apa gitu kan? Kecuali dia nggak mau syahadat. Nah, ini juga mengingkari, dia nggak mau mengatakan bahwa ini tidak baik, tidak wajib. Nah, ini adalah suatu kekufuran. Ya. Tidak masuk dalam Islam. Baik, pelajaran keempat, pembagian tauhid dan syirik. Nah, ini penting nih. Pembagian tauhid dan syirik. Tauhid terbagi menjadi 3 bagian. 1, tauhid rububiyah. 2, tauhid uluhiyah. 3, tauhid asma dan sifat. Penjelasannya, 1, tauhid rububiyah. Ialah percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta dan pengatur segala sesuatu, tak ada sekutu baginya. 2, tauhid uluhiyah. Ialah percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang berhak disembah. Tak ada sekutu baginya. Itulah hakikat makna la ilaha illallah, yang berarti tak ada yang berhak disembah selain Allah Ta'ala. Oleh karena itu, seluruh bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lain-lainnya wajib diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dan tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Ini makna dari tauhid uluhiyah. Tauhid asma dan sifat ialah percaya kepada seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Lalu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat itu hanya untuk Allah saja. Jadi kita menetapkan bahwa sifat-sifat itu tidak layak kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Dalam bentuk yang sesuai dan layak baginya. Artinya dalam makna yang pantas dan layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk disandang. Dalam bentuk tanpa tahrif, ya, tanpa tahrif perubahan, tanpa ta'til peniadaan, tanpa takyif pertanyaan bagaimana, dan tanpa tamthil penyerupaan, sebagai bentuk aplikasi dari firman Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara dengan Dia. Dan firman Allah Ta'ala yang lainnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagian ulama membagi tauhid hanya menjadi 2 bagian, yaitu tauhid uluhiyah dan rububiyah saja. Sedangkan tauhid asma dan sifat dimasukkan ke dalam tauhid rububiyah. Sebenarnya tak ada perselisihan dalam masalah ini, karena tujuan dari kedua macam pembagian ini sudah jelas. Baik. Sebelum kita lanjutkan, jadi penjelasannya bahwa tauhid dibagi menjadi 3, ini bukanlah sesuatu yang mengada-ngada.
Hari ini ada sebagian orang yang mengatakan bahwa ini adalah pembagian yang bid'ah atau diada-adakan. Bahwa Nabi SAW ketika mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah kepada para sahabatnya, tidak pernah menyebutkan ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma dan sifat. Betul, Nabi SAW tidak pernah membagi hal tersebut. Tetapi apa? Ini diambil seluruhnya dari seluruh atau disarikan dari seluruh hadis-hadis Nabi SAW. Dipelajari, disarikan, maka keluarlah tiga tauhid ini. Oleh karena kemudian Syekh bin Baz di sini mengatakan di akhir, ada sebagian para ulama yang membagi tauhid bukan 3 tapi 2. Sebetulnya nggak ada permasalahan. Menjadikan tauhid asma dan sifat ke dalam tauhid rububiyah dimasukkan. Jadi pembagian tauhid hanya uluhiyah dan rububiyah saja. Jadi juga nggak ada masalah. Jadi tidak ada permasalahan bagi kita tentang masalah pembagian jumlah tauhid, apakah rububiyah, apakah ada 3 ataupun ada 2. Tapi yang jelas harus mencakup 2 ini, uluhiyah dan rububiyah. Jika tauhid hanya dimaknai dengan tauhid rububiyah saja, maka ini adalah makna yang kurang atau makna yang salah dalam memahami tauhid. Sebagaimana dipahami oleh orang musyrik dahulu, mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai pencipta, sebagai pengatur alam semesta, sebagai pemberi rizki. Tapi mereka dalam hal ibadah mereka menyekutukan Allah. Mereka tidak berdoa hanya kepada Allah, mereka berdoa kepada selain Allah. Menjadikan bagi Allah ada perantara dan juga ada sekutu-sekutu, yaitu para patung-patung berhala yang mereka taruh di Ka'bah. Nah, artinya dalam hal tauhid uluhiyah mereka menjadi kafir. Namun dalam hal tauhid rububiyah mereka mengakui bahwa Allah adalah pencipta, yang mengatur, yang memberi mereka rezeki dan sebagainya. Oleh karena kita perlu pahami bahwa tauhid rububiyah dan uluhiyah harus sama-sama dikerjakan dan harus sama dipenuhi oleh seorang muslim supaya akidahnya dan tauhidnya benar. Kemudian kita lanjutkan pembagian syirik. Syirik itu terbagi jadi 3 bagian, yaitu syirik akbar, yaitu syirik besar, 2 syirik asghar, syirik kecil, 3 syirik khafi, tersembunyi. Ya. Syirik akbar berakibat gugurnya seluruh amal dan menyebabkan kekal di neraka bagi yang meninggal dalam keadaan demikian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Artinya seseorang jika berbuat syirik, maka seluruh amalan sebelumnya akan terhapus. Di mata Allah tidak ada harganya sama sekali. Kenapa? Karena seluruh kebaikan yang sudah dia lakukan, kemudian dia tutup dengan dosa syirik, wal iyadu billah min dzalik, maka itu adalah sebesar-besarnya dosa di mata Allah. Dan juga firman Allah yang lainnya, maka lil musyrikin an ya'muru masajidallahi syahidin ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah sedangkan mereka mengakui bahwa mereka sendiri masih kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka. Kalimat itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, ini yang kita garis bawahi. Bisa kita pahami bahwa syirik menjadikan suatu amalan sia-sia. Di mata Allah, sia-sia pekerjaan seorang hamba jika dia berbuat syirik kepada Allah. Kemudian, orang yang meninggal dunia sedang ia masih melakukan syirik akbar ini tidak akan diampuni dan diharamkan baginya surga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik itu dan dia mengampuni segala dosa selain dari syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Surat An-Nisa. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Surat Al-Maidah. Di antara bentuk-bentuk syirik akbar ini ialah berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal, kepada berhala-berhala, memohon pertolongan kepada mereka, menyembelih untuk mereka, dan lain sebagainya. Nah, ini poin-poin sangat mendasar sekali. Yang kedua, syirik asghar. Ialah perbuatan yang ditetapkan oleh nas-nas Al-Quran, artinya oleh ayat-ayat Al-Quran, dan as-sunnah, hadis-hadis Nabi SAW sebagai syirik. Akan tetapi, tidak termasuk dalam kategori syirik akbar. Misalnya seperti riya dalam beramal, ya, ingin dilihat dalam beramal. Bersumpah dengan selain Allah, ucapan Masya Allah wa sya'a fulan, apa yang dikehendaki Allah dan dikehendaki oleh si fulan, dan lain sebagainya. Berdasarkan sabda-sabda Rasulullah SAW berikut ini, ya, Nabi SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar,
fasu'ila anhu faqala riya, rawahul Imam Ahmad wa Tabrani. Sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka beliau ditanya tentang syirik kecil tersebut. Kemudian beliau menjawab, yaitu riya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan lainnya. Kemudian sabda Nabi SAW juga, man halafa bi syai'in dunallah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah, maka ia telah berbuat syirik. Ya. Kemudian, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan. Ini juga termasuk hadis Nabi. La taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma syaa Allah tsumma syaa fulan. Janganlah kamu mengatakan apa yang dikehendaki Allah dan yang dikehendaki si fulan. Ada kata-kata wa, ya. Kata-kata wa syaa, waw itu sifatnya adalah untuk apa? Menyetarakan. Dalam bahasa Arab, waw itu kesetaraan. Jaa Pak Iskandar, misalnya, wa Pak Adi. Datang Pak Iskandar dan Pak Adi bersamaan. Kesetaraan. Kalau untuk urutan, bahasanya bukan wa, tapi summa. Jaa Pak Iskandar, summa Pak Adi. Kemudian, nah ini jelas ada perbedaan. Yang pertama dan yang kedua. Kalau wa itu tidak ada perbedaan. Makanya di sini ucapan seseorang, Masya Allah, wa sya'a fulan, misalnya wa sya'a Syekh Abdul Qadir Jailani, misalnya. Ada orang mengatakan seperti itu. Masya Allah, wa sya'a Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah ini penyetaraan. Hubungan derajat antara Syekh Qadir Jailani disamakan dengan derajatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kehendak Allah tentunya di atas kehendak seluruh manusia. Hamba itu semua berkehendak, tetapi semua kehendak tersebut di bawah kehendak Allah. Tidak ada seorang pun hamba yang bisa berkehendak jika Allah tidak mengizinkan. Nah, ini harus kita pahami dengan baik ucapan seperti ini. Baik. Nah, ini dimasukkan ke dalam syirik asghar, ya, dalam syirik asghar. Syirik kecil ini tidak mengeluarkannya dari Islam, tidak pula berakibat kekal di dalam neraka, hanya saja ia mengurangi kesempurnaan tauhid yang hakiki, ya. Mengurangi kesempurnaan tauhid yang hakiki. Yang ketiga, syirik khafi. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal? Qalu bala ya Rasulullah. Qala syirkul khafi. Yaqumu ar-rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazar ar-rajuli ilaihi. Ya. Maukah kamu aku beritahukan apa yang paling aku takutkan menimpa kamu lebih dari ketakutanku atasmu terhadap al-masih ad-dajjal, yaitu Dajjal? Mereka berkata, para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Beliau pun bersabda, yaitu syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Yaitu seseorang berdiri untuk salat, lalu ia bagus-baguskan salatnya, karena ia melihat ada orang yang sedang memperhatikannya. Syirik dibagi menjadi dua bagian. Ya, syirik dibagi menjadi dua bagian saja. Syirik akbar dan syirik asghar. Syirik khafi ini dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari dua macam syirik tersebut. Artinya, syirik khafi bisa saja masuk ke dalam syirik asghar ataupun syirik akbar. Karena yang tersembunyi ini bisa masuk ke yang besar maupun ke yang kecil. Syirik khafi dapat masuk ke dalam syirik akbar. Seperti orang-orang munafik yang menyembunyikan iman mereka yang batil. Artinya menyembunyikan kekufuran mereka. Dan menampakkan keislamannya. Karena riya dan takut akan kemaslahatan diri mereka. Dia tampakkan di mata manusia bahwa dia orang yang beriman dan orang muslim. Padahal dalam hatinya dia menyimpan kebencian, permusuhan terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah syirik yang khafi, seperti syiriknya orang-orang munafikin. Ya, jadi bisa masuk ke syirik akbar yang mengeluarkan seseorang dari agama, ini bahaya. Adapun syirik khafi yang kedua, bisa juga syirik khafi masuk ke dalam syirik asghar, seperti riya yang tadi disebutkan, ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Mahmud bin Lubaid al-Ansari yang lalu dan hadis Abu Sa'id di atas, dan hanya Allah saja yang dapat memberi pertolongan pada kita semuanya. Ya. Pelajaran kelima, rukun ihsan. Rukun ihsan adalah bahwa Anda beribadah kepada Allah Ta'ala seakan-akan Anda melihatnya, melihat Allah. Tetapi jika Anda tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihat Anda. Ini adalah terjemahan dari kata-kata ihsan. Pelajaran keenam, syarat-syarat salat. Syarat salat ada 9, yaitu 1. Islam, akal, 1 Islam, 2 akal atau berakal, ya. 3 tamyiz, bukan tamis, ya. Kalau tamis roti. Tamyiz, ya. Mampu membedakan antara baik dan buruk. 4 tidak berhadas. 5 menghilangkan najis. 6 menutup aurat. 7 tiba waktu sholat. 8 menghadap kiblat. 9 niat. Ini syarat sholat. Syarat ini
menjadikan suatu sholat benar atau tidak. Ya nanti juga seperti halnya rukun. Ya, tapi syarat ini apa nanti perbedaannya kita akan jelaskan insya Allah. Ya. Pelajaran ketujuh, rukun-rukun sholat. Rukun sholat ada 14, yaitu 1. Berdiri jika sanggup, 2. Takbiratul ihram, takbir pembukaan, 3. Membaca surat Al-Fatihah, 4. Ruku, 5. I'tidal setelah ruku, 6. Sujud atas 7 anggota tubuh, 7. Bangkit dari sujud, 8. Duduk antara 2 sujud, 9. Tumakninah tenang pada seluruh gerakan, 10. Tertib runut pada pelaksanaan rukun-rukunnya, 11. Tasyahud terakhir, 12. Duduk pada tasyahud terakhir, 13. Bersalawat atas Nabi SAW, 14. 2 kali salam. Pelajaran ke-8, hal-hal yang wajib dalam sholat. Kewajiban dalam sholat ada 8, yaitu 1. Seluruh ucapan takbir selain takbiratul ihram. Selain takbiratul ihram. 2. Ucapan sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Bagi imam dan munfarid, yaitu bagi imam dan orang yang sholat sendirian. 3. Ucapan Rabbana walakal hamd, wahai Tuhan kami, milikmu segala pujian. Ucapan Subhana Rabbiyal Azim, maha suci Tuhan kami yang maha agung. 5. Ucapan Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Tuhan kami yang maha tinggi di kala sujud. 6. Ucapan Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku di kala duduk antara 2 sujud. 7. Tasyahud awal. 8. Duduk pada tasyahud awal. Ya. Iya, semua 12 ya. Baik, kita akan lanjutkan berikutnya insya Allah. Baik, sedikit saja penjelasan. Ada syarat, ada rukun, ada kewajiban. Bedanya apa? Satu. Ya. Kalau syarat. Ya. Kalau rukun ada dalam sholat. Betul. Jadi di sini ada perbedaan ini yang jadi permasalahan. Masalahnya, ini kan kalau kita niat itu masuk rukun, ini di sini masuk syarat. Beda. Iya. Iya. Enggak, sebetulnya bukan perbedaan. Ini ada penjelasan nanti. Ada penjelasannya. Jadi gini ya, syarat itu sesuatu yang di luar. Syarat itu yang di luar apa namanya? Bukan aktivitas ya, tapi dia adalah dia sebelum memasuki sesuatu itu adalah syarat. Berarti di sini kalau memang syarat di sini ya, jadi ingat sebelum sholat. Jelas. Betul. Karena orang nggak bisa sholat sebelum ada niatnya. Tapi nanti dalam praktiknya intinya seseorang tidak sah. Jika sholat tidak ada niatnya, asal langsung Allahu Akbar, sholat apa? Dia baru berpikir, Ana mau sholat tahiyatul masjid, apa langsung menuju sholat duhur, atau Ana sholat apa nih, gitu kan? Makanya harus sebelum. Kalau menurut saya itu lebih cocoknya memang niat masuk dalam rukun sholat. Nanti kita akan bahas. Kita akan bahas insya Allah. Memang di sini ada perbedaannya antara syarat, rukun dengan kewajiban. Nanti ada dengan sunnah juga ada. Sunnah-sunnah sholat. Kewajiban, rukun, tidak sah sholat seseorang jika meninggalkan salah satu dari rukun sholat, meskipun jika dia tidak tahu. Meskipun dia lupa, meskipun dia, ataupun dia sengaja. 3 kondisi ini dia tidak ditolerir. Dia sholat, nggak tahu bahwa ternyata sholat itu harus takbiratul ihram. Sholat, segini aja. Nggak pakai Allahu Akbar. Ya. Atau dia nggak tahu, sholatnya nggak pakai Al-Fatihah. Berdiri, diam aja. Itu tidak ditolerir. Jika dia kemudian tahu, maka dia harus mengulangnya. Nah, jadi rukun ini luar biasa penting. Adapun adapun kewajiban adalah sesuatu yang kalau ditinggalkan masih bisa masih bisa ditutup dengan sujud sahwi jika ditinggalkan karena lupa ataupun tidak tahu. Istilahnya beda Pak, beda. Kalau kewajiban beda bukan sunat muakkadah. Jadi kewajiban itu dia ditolerir saat kondisinya lupa atau tidak tahu. Tapi jika sengaja membatalkan sholat. Rukun membatalkan sholat jika ditinggalkan dalam 3 kondisi tadi. Baik lupa, tidak tahu, ataupun sengaja. Kalau kewajiban sholat, dia hanya membatalkan jika ditinggalkan dengan sengaja. Contohnya tadi kewajiban sholat,
membaca subhana rabbiyal a'la. Sengaja dia tidak membaca subhana rabbiyal a'la, maka batal. Tapi kalau lupa nggak baca subhana rabbiyal a'la, apa? Sujud sahwi, nggak batal salat. Kemudian nanti saat kita bilang, itu kewajiban ya. Jadi dia tidak akan batalkan. Atau kalau sunnah, kemudian kita masuk ke dalam sunnah salat nanti. Sunnah salat itu tidak membatalkan, baik itu dikerjakan, ditinggalkan dengan sengaja maupun lupa ataupun tidak tahu. Jelas ya perbedaannya antara kalau syarat itu sesuatu yang kalau ada tidak mesti ibadahnya ada. Kalau dia ada, tidak mesti ada ibadah tersebut. Contohnya, di antara syarat sholat adalah apa? Islam. Bukan. Di antara syarat sholat, misal tadi menghadap kiblat. Apakah wajib orang yang menghadap kiblat berarti dia harus langsung sholat? Betulan aja, Anda lagi menghadap kiblat, apa langsung sholat? Enggak kan? Satrul aurah, menutup aurat. Apakah orang yang menutup aurat berarti langsung dia wajib sholat? Tidak. Tetapi untuk mengerjakan suatu ibadah harus ada syarat-syarat tadi. Ketika seseorang terkumpul padanya syarat-syarat sholat, dia bukan berarti sudah harus ada sholat. Ya, misalnya sudah masuk waktu sholat, apakah otomatis dia harus sholat? Enggak. Misalnya dia lagi safar, misalnya dia seorang yang lagi berhalangan, misalnya dia ada shift bergantian dalam misalnya orang menjaga sesuatu ya. Nah intinya terpenuhi suatu syarat bukan berarti ibadah itu harus ada. Tetapi ketika ibadah itu ada maka harus terpenuhi semua syarat. Nah, itu yang akan kita bahas nanti, syarat, rukun, dan kewajiban. Dan ini semuanya harus kita paham dengan baik. Syarat ada 9. Rukun ada 14. Kewajiban ada 8. Nanti ada lagi sunnah-sunnahnya, banyak sekali sunnah sholat. Nanti ada lagi pembatal-pembatal sholat. Nah, angka-angka ini kita hafalkan, supaya nanti angkanya dulu aja, nggak tahu nanti isinya kita bisa merunut dengan komplit, apa cuma setengahnya gitu kan. Tapi yang jelas tahu dulu, rukun sholat 14, gitu ya. Syarat sholat 9, kewajiban sholat 8. Nah, nanti bisa kita merunut apa enggak, itu nanti usaha kita ke depan. Tapi mudah-mudahan insya Allah dengan cara kayak gitu insya Allah kan sangat mudah sekali. Bismillah ta'ala, ini akan kita jadikan sebagai suatu kurikulum kita. Ke depan bismillah kita akan pelajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Yang di Jubel insya Allah kedengeran Pak. Bagus. Mantap. Alhamdulillah. Barakallahu fikum ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semuanya, urusan antum dalam pekerjaan, dalam menuntut ilmu, dan dalam segala urusan lainnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz.